Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pekan kedua Agustus 2023. Kalau kemarin saya ngomongin tentang gimana menyeimbangkan aktivitas kantor dengan aktivitas di rumah atau agenda bersama keluarga. Sekarang saya tuh ke-trigger dengan sebuah berita yang ketemu di internet tentang angka pengangguran dari sarjana itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Yang mana ketika kita tanya kepada calon mahasiswa ataupun yang baru masuk kuliah, cenderung ketika ditanya kenapa dia mau kuliah, dia mayoritas menjawab pengen mendapatkan peluang kerja yang lebih luas lagi atau mendapatkan pekerjaan dan karir yang mereka inginkan. Tapi ternyata secara data, angka pengangguran di sarjana itu dari tahun ke tahun malahan semakin meningkat. Saya lupa datanya, tapi secara angka kalau nggak salah sampai jutaan juga atau ratusan ribu gitu ya. Saya juga. Artinya sarjana tidak kemudian menjamin seseorang itu mendapatkan pekerjaan atau karir yang dia kejar. Lalu apa yang terjadi dari segi kondisi secara makro gitu ya? Saya mungkin mencoba melihat atau berasumsi ya, apakah betul peluang kerja itu sangat kecil ya dalam lingkungan si sarjana ini sehingga dia tidak mendapatkan peluang pekerjaan yang dia inginkan, atau memang ada gap antara pencari kerja dengan orang yang sedang mencari tim atau pegawai ataupun karyawan di kantor mereka. Sehingga kalau kita coba melihat hubungan antara pengangguran dengan peluang kerja, kita cuplik dari berita ataupun postingan yang ada di akun-akun loker gitu ya, lowongan kerja di internet, maka kita akan ketemu dengan postingan yang sangat banyak. Setiap harinya ada lowongan kerja yang selalu berganti-ganti setiap hari, bisa belasan, bisa puluhan gitu ya. Lalu di saat lowongan kerja itu kelihatan banyak, sementara pengangguran juga cukup banyak, lalu kenapa gap ini terjadi? Seolah-olah supply dan demand-nya yang udah seimbang, tapi ternyata ada loss dalam penjembatannya gitu ya. Kenapa di satu sisi orang yang mencari karyawan itu cukup gesit, cukup gigih ataupun cukup bekerja keras gitu ya untuk nyari pekerja yang bisa dia masukkan ke tim mereka. Tapi di sisi lain ini ada pengangguran juga yang siap untuk terlibat dalam tim yang sedang dicari itu sendiri gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kenapa si pencari kerja susah mencari karyawan, calon karyawan susah mendapatkan peluang? Satu hal mungkin ya, asumsi saya, perkiraan saja, jangan-jangan ini memang banyak pegawai atau calon karyawan ini yang tidak qualified gitu. Sehingga ketika lowongan kerja itu ada, banyak yang daftar berbondong-bondong untuk ikut seleksi gitu ya, tapi setelah dicoba untuk mengikuti proses seleksinya, teman-teman yang mendaftar tidak cukup qualified atau cocok untuk bergabung di tim si pencari kerja. Akhirnya peluang itu hilang. Jadi bukan berarti saya udah sarjana kemudian sudah ada jaminan kita dapat pekerjaan, belum tentu. Karena ada namanya kualifikasi yang sesuai dengan kantor. Lalu bagaimana cara mencocokkan antara kualifikasi kantor dengan skill yang kita punya? Menurut saya sih ketika kita mendapatkan peluang atau keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan, ada dua faktor. Yang pertama, kesiapan kita terhadap peluang yang ada, yang kedua peluangnya datang gitu. Nah, peluang datang ini kan nggak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah kesiapan kita. Bagaimana kita bisa mengontrol ini atau menambah terus kapasitas kita. Ada beberapa poin, setidaknya ada 3 saja mungkin di video ini saya ingin share. Yang pertama, ketahuilah kelemahan kita apa. Weakness kita itu apa? Coba kita breakdown, kita tulis satu persatu kelemahan yang saya punya itu apa. Kemudian kita coba refleksikan, dan itu memang membutuhkan waktu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti nulis weakness-nya tuh sembarangan atau secepat mungkin atau seadanya saja. Enggak, ini betul-betul dikerjakan dengan serius, dengan penuh kesaksamaan gitu ya. Kemudian yang kedua, strength kita apa? Itu juga penting, kita coba telaah juga. Saya punya kekuatan seperti apa sih? Apa sih hal-hal yang kemudian membuat saya itu punya value di depan perusahaan? Yang kemudian 2 ini dilanjutkan dengan poin ketiga yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas diri. Nah, ini yang sangat penting sekali. Ketika kita udah tahu kita punya weakness, kelemahannya apa, maka kita tingkatkan itu. Yang kita bisa ubah, kita ubah. Saat ini, di saat kita membutuhkan peluang suatu pekerjaan, maka kemudian ketika kita tahu weakness kita yang membuat kita terhambat terhadap peluang itu, maka kita coba segera merubah itu semua atau mengevaluasi diri kita. Dan begitu juga dengan strength kita, kekuatan kita apa. Misalkan
saya tuh jago nulis, maka tingkatin skill nulisnya sampai sehebat mungkin, segreat mungkin misalnya gitu. Dengan cara apa? Bisa dengan baca buku, bisa dengan nonton TED Talk, bisa nonton video-video yang ada di internet yang berfaedah gitu ya. Kalau soal buku mungkin sekarang tinggal ketik aja di Google, bakalan ketemu kira-kira buku apa yang cocok saya baca ketika saya ingin mendapatkan suatu pekerjaan, atau sekarang saya sedang menjalani proses baru tamat, baru wisuda, status fresh graduate, gimana caranya mendapatkan pekerjaan gitu ya. Tapi kalau saya ditanya tentang buku apa yang saya akan rekomendasikan buat teman-teman kalau lagi mencari kerja, yang pertama How to Win Friends and Influence People, itu udah ada terjemahannya, teman-teman bisa baca itu menambah kapasitas kita tentang bagaimana berkomunikasi. Kemudian baca juga tentang sekarang yang lagi saya baca nih, judulnya Grit at Work. Itu bukunya kayaknya masih buku baru ya. Itu juga bagus buat teman-teman untuk mempersiapkan diri kita secara mentalitas menjadi calon karyawan yang hebat gitu ya. Terus ada juga judulnya Deep Work. Itu juga bagus. Sampulnya warna kuning. Silakan dibaca. Kemudian yang keempat, apalagi ya, mungkin Mindset juga bagus. Saya lupa penulisnya, tapi seingat saya tuh ada testimoni dari Prof. Renald Kasali tentang buku itu bagus banget buat memberikan cara pandang kepada kita apakah kita masuk ke dalam kategori growth mindset atau fixed mindset. Lalu selanjutnya buku Good to Great, tapi Good to Great kayaknya ketika teman-teman udah kerja nggak apa-apa tuh dibaca. Terus selain baca buku, nggak gimana cara meningkatkan kapasitas? Nah, seringkali kan kita ketemu tuh lowongan kerja, diutamakan berpengalaman. Nah, bagaimana cara fresh graduate bisa daftar di sana? Maka yang harus teman-teman lakukan adalah magang. Percaya sama saya, magang itu luar biasa dampak dan manfaatnya. Tidak hanya untuk memberikan kita pengalaman, tapi kita jadi tahu ternyata dunia pekerjaan itu seperti ini. Dan sekarang kantor-kantor itu sangat sering membutuhkan tenaga magang. Kenapa? Karena secara SDM tentu dalam tanda kutip berbiaya murah gitu ya, karena tidak perlu kontrak gaji yang mungkin diatur secara UMR misalnya, tapi teman-teman bisa dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mungkin administratif atau pekerjaan yang looping ya, yang berulang. Tapi menurut saya itu sangat penting sekali buat kita menjadi pengalaman tersendiri bagi kita, sehingga kita mulai mengenal, oh begini ya bekerja di sebuah industri. Sementara itu kan tidak pernah diajari di kampus. Ini magang bukan magang akademik ya, bukan magang yang disediakan oleh kampus, tapi kita yang kemudian menawarkan diri kita kepada suatu perusahaan atau kantor untuk menyumbangkan tenaga yang kita punya, pikiran yang kita udah tumbuh kembangkan selama di kampus, itu bakalan dibutuhin di sebuah perusahaan. Dan bagi kita benefit yang pengalaman itu sudah cukup melebihi dari gaji yang kita inginkan. Nanti 3 bulan atau 6 bulan kita magang, setelah kita melewati fase magang itu, temuan saya di lapangan banyak yang udah kemudian siap dan dia punya kualifikasi yang cocok untuk bekerja di perusahaan. Mungkin terkesan berantakan apa yang saya sampaikan hari ini karena memang tidak disiapkan. Jadi tadi ini kebetulan aja lagi di kantor, ada yang diurus tadi sendirian, jadi ya udahlah kita coba tag buat video pekan kedua Agustus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.